diagram kita lanjut ke diagram 0. Nah, kita buat diagram 0. Diagram 0 itu biasanya kita mulai deh tuh. Di diagram 0 ini mulai tuh bikin, rinciin prosesnya. Ini misalnya proses pendataan barang, boleh. Habis proses pendataan barang, proses misalnya namanya lagi penjualan, ya. Habis proses penjualan ada lagi laporan, misalnya gini. Nah, kita jabarin nih per prosesnya. Nah, biasanya di diagram 0 itu proses pertama itu 1, 0 namanya. Jadi ciri khasnya diagram 0 tuh ini, belakangnya ada 0. 2.0, 3.0. Ini ciri khasnya diagram 0. Dan kita kan terstruktur. Jadi struktur yang pertama, kedua, ketiga itu berurutan. Pertama dia ngapain dulu, terus dia ngapain. Jadi jangan dibalik, jangan jualan dulu baru masukin barang. Kan logikanya kan barang datang dulu baru bisa dijual, kan gitu. Jadi urutannya ini namanya terstruktur. Jadi urutannya itu strukturnya jelas. Dari yang awal dulu apa terus sampai yang terakhir. Pendataan barang. Di sini kamu masukin. Lihat. Oke, kita lihat lagi di diagram konteksnya. Bentar. Di diagram konteksnya nih, diperhatikan lagi baik-baik. Supplier ngasih barang masuk. Supplier ngasih barang masuk ya. Di sini, maka pada saat pendataan barang, siapa sih yang biasanya terlibat? Pendataan barang yang terlibat adalah supplier sama gudang. Ya, di pendataan barang yang terlibat supplier sama gudang. Berarti untuk pendataan barang yang terlibat itu ini, sama ini. Ya, berarti di sini saya tulis misalnya supplier. Ingat, entitas sama itu harus balance. Berarti di sini adalah saya masukin barang masuk. Terus di sini staf gudang saya tulis. Staf. Di sini ini maaf. Yang ini saya ganti jadi stok barang aja ya, biar gampang ingetnya, biar nggak ketuker. Nah, maaf ya kalau lagi bikin itu kadang-kadang saya suka gonta-ganti nama karena memang bikin diagram itu seperti itu. Barang masuk supplier, gitu ya. Nih. Barang masuk ke proses, barang masuk supplier ke staf gudang. Supplier, barang masuk supplier, staf gudang. Namanya sama, entitasnya sama, yang berubah hanya ininya. Oke, sudah. Terus si staf gudang kesini kan, dia stok barang, input stok barang. Bu, di sini habis input stok barang diapain? Mau dimasukin ke database data barang? Boleh. Gini, set. Ini nggak ada namanya, Bu? Ya nggak ada, nggak apa-apa, kan nggak ada di sini. Kan nggak ada di konteks tadi. Di sini. Kan yang di sini kan yang terlibat entitas sama harus data sama proses doang, nggak ada storage. Maka di sini boleh dikosongin gini. Mau dinamain juga nggak apa-apa. Tapi ini nggak hitungan dengan yang di konteks tadi, ya. Nggak hitungan balance arus data, tapi ini hanya arus data ke storage. Terus sudah data barang, sekarang apa? Langkah selanjutnya adalah penjualan. Penjualan di sini adalah transaksi dari si kasir ke konsumen. Kasir ke konsumen. Ya.
konsumen melakukan transaksi bayar, terus si kasir menginput, nggak ada kata inputnya tadi apa sih, kasir melakukan input transaksi, terus si konsumen di sini dapat nota atau struk. Nih ya, kita lihat lagi di konteksnya. Kasir melakukan transaksi, terbalik, salah, maaf. Konsumen melakukan transaksi bayar, kemudian transaksinya diinput sama kasir ke dalam sistem, ya. Kemudian kasir, terus kemudian si konsumen menerima nota atau struk. Nih, yang saya tandain untuk proses penjualan ini sama ini, ya. Proses penjualan nih, ini transaksi bayar, dia nginput nota sama struk. Bu, buat transaksi ngecek stok barang boleh nggak saya masukin ke sini nih? Nih, gini, boleh. Kan ketika melakukan transaksi kan membaca data barang, kan stok barangnya ada berapa, ya. Terus udah gitu Bu, mau ditambahin lagi ada data transaksi. Jadi buat mendata uang masuk keluar dan sebagainya boleh nggak Bu? Bisa. Bu, setelah data transaksi kan mau dicetak nih jadi nota atau struk, ngambil dari database. Gimana bikinnya Bu? Kamu boleh dengan cara begini, bikin tanda panah 2 double. Ini ada 2. Ini artinya kita nyimpen ke database, ini artinya kita membaca dari database. Jadi kalau mau mencetak pasti baca dulu dari database. Habis nginput, nyimpen. Mau nyetak, baca. Ya, ini nginput, ini baca. Boleh dilakukan seperti ini. Ya. Kemudian, Bu, buat diupdate data barangnya kan disimpan lagi, Bu. Dari hasil transaksi. Kalau saya input ke database lagi di sini boleh nggak? Boleh. Boleh juga gambarnya begini. Jadi di database boleh tanda panahnya 1 tapi bolak-balik, boleh. Ya, artinya sama. Boleh juga dipisah begini. Ini juga boleh. Ya. Kemudian setelah melakukan transaksi, kita langsung ke laporan. Laporan di sini kan berarti dari kasir sini ya. Laporan tadi laporan transaksi. Ya, di sini manajer. Laporan transaksi. Nah, laporan transaksi dari kasir. Terus diterima sama si manajer transaksi keuangan. Bu, pada saat laporan transaksi boleh nggak ngambil dari database? Boleh. Jadi ini si database dipakai lagi ke sini boleh, Bu? Boleh. Boleh, silakan. Bolak-balik, Bu. Bolak-balik, boleh. Karena kan ketika laporan transaksi, dia nginput laporan transaksi masuk ke database. Ketika mau mencetak, dia ngambil dari database. Nah, terus apa lagi yang bikin laporan? Staf gudang. Bu, staf gudang. Ini boleh motong Bu ke sini. Usahakan garisnya nggak boleh motong. Jangan motong garis ini. Kalau bisa lewat sampingnya, lewat sampingnya. Gini. Ya, ini lebih baik. Ya. Kalau nggak bisa juga, mau di otak-atik nggak bisa juga. Mau bikin di sini gambar satu lagi, staf gudang. Ini staf gudang ya. Mau bikin gambar satu lagi staf gudang di sini. Boleh, asal namanya sama persis, nggak boleh beda. Boleh, ya. Tapi usahakan dulu untuk cari garis yang nggak motong dulu, ya. Nih staf gudang juga dia bikin laporan. Laporan apa tadi dia? Laporan bawa barang masuk. Laporan barang masuk. Dikirim juga ke manajer sebagai laporan barang masuk gudang. Misalnya seperti ini. Ya,
Bu, yang untuk gudang dari data barang, Bu, jauh banget Bu ke data barang di sini Bu, berantakan Bu. Mau saya masukin di sini data barangnya boleh nggak Bu? Boleh. Nih ya, artinya entitas sama storage mau ditulis berulang kali boleh, tapi harus sama namanya persis, nggak boleh ganti nama. Ya, gini. Kan data barangnya mau dipakai bolak-balik. Ya, ini juga boleh. Kita lihat sini untuk laporan. Nih, laporan ini ya, laporan barang masuk dari gudang, laporan transaksi, di sini laporan ke manajer. Ya, nih dipindahin ke sini. Inilah diagram nolnya. Berantakan ya? Iya. Maaf ya, berantakan karena saya kalau udah nyoret-nyoret diagram biasanya begini. Nanti sisanya tinggal kamu rapihin. Inilah diagram nolnya. Nanti sisanya diapain? Dirapiin lagi kalau kamu mau nulis. Biasanya kalau saya itu biasanya kalau mau bikin diagram itu selalu saya coret-coret begini dulu sebelum kalian masukin ke Word atau Visio. Biasanya bikin itu kalau nggak Word itu biasanya manual ya. Lebih enak itu pakainya Visio, Microsoft Visio. Pakai Visio itu lebih cepat, dia udah ada template-nya, tinggal tarik garis, namain, ganti nama, ubah. Itu lebih cepat sih. Cuman biasanya kalau saya gambar dulu begini, saya oret-oret dulu di kertas. Udah selesai saya oret-oret baru saya pindahin ke laptop. Gitu. Oke, untuk diagram konteks sama diagram nol, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, untuk selanjutnya diagram rincinya kita lanjut minggu depan ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.